Bentar lagi rencananya kita akan launching nih Mbak sebuah program yang menarik banget nih, program karir itu akan diangkat sebagai karyawan tetap langsung Mbak Rahma. Langsung. Kalau untuk benefitnya sendiri nih, kalau misalkan kita udah Jadi karyawan Bank DKI itu pastinya ya. Halo, selamat datang di Jackpot Podcast Bank DKI. Perkenalkan, saya Rahma yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini saya nggak sendiri. Di sini telah hadir Mas Zaki dari Grup Sumber Daya Manusia Bank DKI. Halo Mas Zaki. Halo Rahma. Apa kabar Mas Zaki? Baik, alhamdulillah. Oke, Mas, ada pepatah mengatakan katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Biar semuanya pada sayang, perkenalkan diri dulu. Silakan Mas Zaki. Oke, baik. Biar pada sayang ya sama saya ya. Baik, oke. Nama saya Zaki Alfaris, biasa dipanggil Zaki. Saat ini saya adalah seorang pemimpin departemen di Departemen Rekrutmen Grup Sumber Daya Manusia. Dari Departemen Rekrutmen Grup Sumber Daya Manusia. Betul. Oke, Mas Zaki, saya dapat kabar nih dari teman-teman. Katanya dari Grup Sumber Daya Manusia ini ada program yang baru mau launching ya. Apa tuh? Ada apa nih? Dapat kabar dari mana emangnya? Dari teman-teman kan tadi saya. Temen ya. Kamu punya teman juga ya ternyata? Punya dong, masa nggak punya teman. Oke. Jadi ada apa nih Mas? Well, bentar lagi rencananya kita akan launching nih Mbak sebuah program yang menarik banget nih, program karir khususnya ya, apa di tuh? Bank DKI, namanya Officer Development Program Digital tahun 2022 gitu. Oke, kalau boleh tahu Officer Development Program Digital ini apa nih Mas? ODP Digital itu memang kita buat sebagai bentuk respon terhadap berbagai perubahan atau dinamika yang terjadi saat ini gitu kan. Jadi yang sebagaimana kita tahu bahwa saat ini kan industri itu mengalami perubahan yang berubah sangat cepat gitu ya Mbak Rahma ya. Industri 4.0, sehingga untuk agar kita lebih adaptif terhadap perubahan, kita launching program ODP Digital yang tujuannya untuk mempersiapkan para talenta untuk berkarir secara jangka panjang dan menjadi future leader di Bank DKI, seperti itu. Luar biasa. Nah, ODP ini ditujukannya untuk siapa nih Mas? ODP ya? Kamu mau melamar juga? Kalau bisa mungkin? Nanti kita usahakan ya. Oke, bisa. Oke. Aku jelasin sedikit tentang program ODP. Jadi ODP ini memang di-create untuk para fresh graduate. Jadi dalam artian karyawan Bank DKI nggak boleh melamar ya teman-teman ya. Diingat, untuk eksternal ya Mas ya. Betul, untuk eksternal memang khusus untuk eksternal. Jadi memang para fresh graduate S1 dan S2 dengan usia, kalau S1 itu kita batasin maksimal 25 tahun. Kalau S2 27 tahun dengan background pendidikan IT dan bidang lain yang relevan dengan bidang IT. Seperti misalnya yang relevan itu kan misalnya statistik gitu ya, matematik, teknik elektro, itu juga ada belajar coding. Nah itu juga boleh melamar Mbak Rahma. Oh gitu. Kalau Mbak Rahma sendiri jurusan apa emang? Kalau saya sendiri dari statistika nih, kebetulan banget. Ini kebetulan luar biasa nih kayaknya. Bisa banget ngelamar ya. Mbak Rahma. Mungkin dari teman-teman di luar sana masih kadang suka bingung nih Mas dengan istilah fresh graduate. Kan tadi batasnya untuk S1 25 tahun, untuk S2-nya 27 tahun. Nah, fresh graduate ini apakah untuk benar-benar mahasiswa yang baru lulus atau udah bisa bekerja 1 atau 2 tahun atau gimana nih? Oke, sebenarnya istilah fresh graduate itu memang untuk mahasiswa yang baru lulus ya. Artinya mereka lulusan baru yang baru selesai menjalani perkuliahan. Tapi kemudian kita tidak menutup tidak menutup kesempatan bagi orang-orang yang bukan fresh graduate aja, selama mereka usianya 25 tahun memenuhi ketentuan itu bisa melamar. Dalam artian misalnya mereka udah kerja 1-2 tahun nih, kebetulan program karir mereka merasa stuck atau kurang baik, nah pindahlah ke ODP Bank DKI ini, ODP Digital, karena kita menyediakan program karir yang menjanjikan untuk masa depan kalian gitu kira-kira. Oke, jadi buat teman-teman nih katanya yang fresh graduate S1 usianya di bawah 25 tahun, S2 27 tahun itu bisa langsung daftar aja ya Mas. Betul. Ya. ODP Digital ini. Nah, untuk Mas Zaki sendiri ini dari program ODP atau enggak nih Mas? Oke, kalau boleh cerita sedikit, aku juga lulusan ODP Mbak Rahma. Oh gitu. Gimana nih? Waktu itu aku ODP angkatan 4.
Cuman kalau aku boleh cerita sedikit, kebetulan aku udah lama di grup SDM ya, jadi aku ngikutin prosesnya. Jadi memang secara historical ODP di Bank DKI ini sudah diselenggarakan sejak tahun 2012 gitu. Oke. Dan saat ini sudah 7 angkatan total yang sudah diselenggarakan. Cuman agak berbeda nih karena ODP sebelumnya itu memang untuk bidangnya general banking. Oh, Gitu. oke. Jadi memang ODP tahun ini agak berbeda dan spesial karena tadi untuk menjawab tantangan terhadap perubahan industri 4.0 dan digitalisasi seperti itu Mbak Rahma. Oh gitu. Berarti untuk ODP digital ya tadi Betul, ODP khususnya. digital betul. Oke, buat menambah pengalaman untuk menambah pertimbangan para teman-teman nih nanti yang mau daftar, bisa cerita sedikit gak nih Mas? Kesan pesan menjadi ODP, apakah ODP itu bikin stres, berat, gimana nih ODP di Bank DKI? Kalau dibilang bikin stres sih nggak juga ya, tergantung cara kita menghadapi situasinya gitu ya. Kalau aku sih ngerasa ODP ini program yang fun karena waktu itu kita di awal program itu Mbak Rahma, kalau aku boleh cerita sedikit, kita diawali dengan namanya kesamaptaan. Jadi waktu itu Apa memang tuh, Mas? kesamaptaan itu waktu itu adalah program kita ikut sertakan pelatihan semi militer. Semi militer. Ya, jadi memang anak-anak baru gitu kan, begitu lulus kuliah tiba-tiba diikutkan program kesamaptaan, disuruh botak kepala kita. Laki-laki disuruh botak Mbak Rahma. Jadi perempuan enggak dong. Perempuan enggak. Oke. Jadi programnya itu memang untuk melatih namanya jiwa korsa atau jiwa kebersamaan sih sebenarnya, dan melatih mentalitas kita karena kan yang akan kita hadapi itu dunia kerja yang dinamikanya sangat cepat berubahnya gitu ya Mbak Rahma. Jadi program kesamaptaan ini dibuat untuk melatih mental kita gitu kan. Setelah setelah program kesamaptaan kita juga dikembangkan gitu ya, diberikan pelatihan secara insentif selama 6 bulan kurang lebih, dan itu dibimbing oleh mentor-mentor yang expert di bidang banking gitu. Jadi bisa dibayangkan ya luar biasanya program ini gitu ya. Iya, jadi kita dibimbing langsung oleh para pakar-pakar di bidang banking gitu ya. Kalau tahun ini berarti di bidang digital, IT dan digital seperti itu ya. Terus kemudian setelah itu kita ada tugas-tugas setiap minggu Mbak Rahma, tugasnya itu challenging banget dan ada ujian-ujian setiap minggunya. Dan ada passing grade-nya, jadi memang kita dibentuk jiwa kompetisinya juga di dalam kelas gitu. Jadi memang kita setiap hari belajar, kita belajar kelompok apa segala macam gitu. Terus kemudian at the end kita disuruh membuat sebuah program project management gitu ya, dan itu dipresentasikan kepada manajemen, kepada direksi seperti itu, dan itu sebagai syarat kelulusan waktu itu. Oke, dilihat dari proses pelatihan dan coachingnya ini memang sedikit berbeda ya dengan mungkin banyak berbeda dengan program rekrutmen biasa. Betul. Nah ini kelebihannya apa sih kalau dari ODP ini? Oke, ODP ini memang setelah lulus pelatihan itu kita kalau lulus tadi project manajemennya dan angka-angka dalam proses ujiannya itu melewati passing grade yang telah ditentukan, itu akan diangkat sebagai karyawan tetap langsung Mbak Rahma. Langsung. Jadi setelah pelatihan itu langsung diangkat karyawan tetap, dan itu levelingnya bukan dari staff, dan langsung levelingnya setingkat asisten manager, which is itu ada di middle. Ada gitu. Di middle banget. Bahkan saya aja belum nyampe situ. Udah hampir 2 tahun kerja tapi belum nyampe situ. Sabar ya Mbak Rama. Berarti program ODP digital ini sangat cocok untuk kalian yang punya cita-cita memiliki karir yang bagus di usia muda. Betul seperti itu. Kalau boleh tahu nih Mas Zaki, tadi kan katanya kalau DP itu kan langsung jadi asmen. Mas Zaki udah berapa tahun di Bank DKI? Saya join di Bank DKI DP-nya 2014. 2014. Jadi saat ini udah berapa tuh? 8 tahun ya berarti? Hampir 8 tahun. Berarti sekarang Mas Zaki itu levelnya apa nih? Saya sudah alhamdulillah level manager Mbak. Wow, level manager. Berarti udah bisa traktir saya sama tim-tim yang lain sih dong ya. Mbak Rama aja deh, nggak usah yang tim yang lain. Oke, kalau untuk benefitnya sendiri nih, kalau misalkan kita udah jadi ODP di Bank DKI atau jadi karyawan tetap di Bank DKI, itu ada benefit apa aja nih? Oke, terkait benefit ya, menjadi karyawan Bank DKI itu
Pastinya ya, karena kita bicara program ODP, hal yang paling utama yang akan diperhatikan oleh Bank DKI itu adalah pengembangan karirnya, Mbak. Jadi secara kontinu itu anak-anak lulusan ODP itu akan dipantau program pengembangan karir dan kompetensinya. Itu adalah hal yang menjadi ciri khas ya. Karena memang ke depannya lulusan ODP ini diharapkan menjadi future leader di Bank DKI. Seperti itu. Terus yang nggak menutup hal-hal yang lain juga yang terkait benefit, pastinya penghasilan juga kita kan yang bersaing ya Mbak di antara industri-industri perbankan lainnya gitu ya. Terus juga ada fasilitas-fasilitas lain Mbak, misalnya kayak fasilitas kesehatan, dan itu fasilitas kesehatan itu bukan hanya diberikan kepada karyawan, juga termasuk pasangan, suami atau istri dan sampai dengan luar biasa Bank DKI. Iya, dan bahkan juga yang terkait dengan kebutuhan dasar juga diperhatikan Mbak oleh manajemen Bank DKI. Seperti apa tuh Mas? Seperti pemberian beras untuk karyawan. Wah, setiap bulan kita dapat beras. Jadi sangat bermanfaat ya Mas ya. Jadi nggak perlu sedih-sedih lagi nggak bisa beli beras kayak di sinetron gitu ya. Khususnya untuk anak kos kayak saya mungkin yang dapat beras sangat bermanfaat ya. Lalu Mas ada apa lagi tuh? Selain itu juga kita ada bonus dan insentif yang berbasis dengan kinerja Mbak. Jadi memang istilahnya pay based performance gitu ya. Jadi kalau kamu punya kontribusi yang maksimal terhadap perusahaan, bonus yang diberikan kepada kamu juga akan lebih besar dibanding orang yang nggak punya atau kontribusinya lebih rendah daripada kamu gitu. Oke, begitu. Kurang lebih seperti itu Mbak. Jadi kalau diceritain sih terlalu panjang kayaknya. Banyak banget benefit. Terlalu nyaman ya di Bank DKI. Atau gimana nih Mas? Boleh cerita sedikit gak suasana kerja di Bank DKI itu kayak apa? Tentunya bikin nyaman. Mas Zaki dong sampai 8 tahun ini bertahan di Bank DKI. Gimana nyaman nih banget. Mas? Nggak kepikiran resign Mbak. Luar biasa Mas Zaki. Terkait dengan suasana kerja ya. Memang saat ini kan Bank DKI tadi aku katakan bertransformasi ya. Bertransformasi dalam artian saat ini kita sedang menyesuaikan diri terhadap kondisi kerja yang fun gitu ya, yang milenial banget. Kalau aku boleh ceritain sedikit bahwa saat ini komposisi karyawan di Bank DKI itu di atas 50%-nya karyawan milenial Mbak. Let's say 70-80% itu karyawan milenial. Jadi dalam kesehariannya memang kita bekerja dengan orang-orang yang relatif sama usianya sama kita gitu. Jadi memang itu fun banget kerjanya. Gitu. Termasuk kita juga diberikan keleluasaan dalam berpakaian, Mbak. Gitu. Jadi dalam bekerja kita tidak dibatasi nih pakaiannya, nggak harus formal gitu loh. Jadi kita bisa pakai jeans, kita bisa pakai smart casual, pakai sneakers seperti itu. Jadi memang pakai kaos pun boleh Mbak Rahma. Boleh. Tapi memang harus di double oleh blazer gitu ya. Harus tetap sopan dan rapi mungkin ya Mas ya. Betul, seperti itu. Kalau hari ini saya menggunakan batik itu karena hari Selasa ya. Jadi hari Selasa memang kita harus menggunakan batik teman-teman gitu. Dan juga tadi aku katakan bahwa pemberian keleluasaan untuk menggunakan smart casual itu kita juga diberikan tunjangan loh Mbak untuk membeli pakaiannya. Tunjangan pakaian dapat ya Mas ya. Betul. Jadi setiap tahun itu kita dapat dan itu bisa kita bebas tuh belanjain, malah disuruh direksi habisin, jangan dipakai untuk hal yang lain. Memang itu untuk penampilan karyawan Bank DKI seperti itu. Enak juga ya. Oke. Terus apa lagi nih Mbak pertanyaannya? Oke, dari Mbak Zaki nih boleh dikasih tahu nggak nih informasi mengenai bagaimana sih Bank DKI sendiri secara garis besar di dunia perbankan Indonesia? Oke, emang Mbak Rahma nggak update ya berita tentang Bank DKI belakangan? Untuk berita Bank DKI kemarin saya tahu Bank DKI ini masuk ke dalam 20 bank terbaik versi majalah Forbes. Wah, gila. Mungkin ada info lagi. Mbak Rahma tahu sih, keren banget. Ngikutin ya Bank DKI. Ngikutin dong. Iya, memang betul kata Mbak Rahma bahwa memang Bank DKI belakangan ini memperoleh penghargaan sebagai 20 bank terbaik versi majalah Forbes gitu ya. Dan itu Bank DKI adalah satu-satunya BUMD yang masuk dalam list tersebut. Luar biasa Bank DKI. Selain itu kita juga memperoleh penghargaan sebagai 5 star BUMD versi majalah Top Business gitu. Jadi memang kalau aku ceritain agak terlalu banyak ya terkait dengan penghargaan yang diperoleh oleh PT Bank DKI
gitu. Jadi memang dua penghargaan tadi kurang lebih bisa lah menggambarkan kondisi perusahaan bahwa Bank DKI saat ini memang terus-menerus berprestasi sehingga memperoleh penghargaan dan diakui oleh Indonesia maupun internasional seperti itu, Mbak Rahma. Oke, akan menjadi sebuah kebanggaan sendiri ya berarti bisa bergabung menjadi karyawan Bank DKI. Betul Khususnya di sekali. program ODP digital ini. Betul sekali Mbak Rahma. Makanya kalau ada kesempatan daftar ya Mbak Rahma ya. Kamu kan tadi juga jurusan Tapi statistik. kan untuk ya? eksternal. Oh iya salah Saya ya. udah di Bank DKI. Oh iya. Kayak Oke, gitu. oke. Oke, mungkin ada kesan dan pesan nih untuk para calon-calon nih, calon-calon karyawan Bank DKI yang mungkin tertarik untuk daftar program ODP digital ini. Oke, teman-teman yang tertarik mendaftar untuk program ODP bisa dipersiapkan dirinya dan beberapa dokumen gitu ya teman-teman. Misalnya soft copy KTP, soft copy ijazah, dan soft copy transkrip nilai gitu ya teman-teman. Dan ada foto juga ya teman-teman, dan konsep dan ide untuk video profile karena kita mintakan itu sebagai salah satu persyaratan untuk melamar ODP Bank DKI gitu. Dokumen-dokumen tersebut nanti diupload gitu di dalam online rekrutmen milik PT Bank DKI gitu. Dan juga persiapan dirinya juga karena memang tahapan seleksinya itu akan panjang, akan banyak. Karena memang aku katakan tadi program ODP ini merupakan persiapan untuk future leader di Bank DKI. Begitu. Oke. Nah, Berarti untuk teman-teman yang merupakan seorang fresh graduate S1 dengan usia maksimal 25 tahun, S2 dengan usia maksimal 27 tahun dengan latar belakang pendidikan IT atau relevan di bidangnya seperti statistika, matematika, dan lainnya, itu bisa langsung mendaftar menjadi ODP Digital Bank DKI yang infonya bisa diakses di mana nih Mas? Diakses dengan Instagram, follow Instagram ya. Follow Instagram di @gadisjaka ya. Gitu. Jadi nanti info lengkapnya di situ dan kita akan open tanggal 1 September ya teman-teman. Jadi persiapkan diri kalian untuk bisa mendaftar ODP PT Bank DKI gitu. Oke, berarti untuk info lainnya bisa langsung pantengin aja Instagram Gadis Jaka Bank DKI. Betul, Silakan silakan di follow. bawah ini ya. Iya, silakan follow. Oke Mas Zaki, terima kasih waktunya Terima sudah kasih. berkenan sharing ke kita mengenai program dari Grup Sumber Daya Manusia Bank DKI ini. Terima kasih Mas Zaki. Terima kasih Mbak Rahma. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton episode Jackpot kali ini. Nantikan podcast selanjutnya dengan bintang tamu lainnya. Bye-bye.